Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi udah berdoa ya. Ya. Oke, selamat siang semuanya, anak-anakku. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Sigit mau mengecek kehadiran. Siapa nih yang hari ini yang nggak masuk? Ahmad Kakak Khairul Anam, Ahmad Khairul Adnan, Hasan Basri, Anis Arifatin, Ari Widyastuti, Bagus Bramantyo, Saranjia, Dias Arjinata, Hana Fadila, Ismail, gak ada nggak masuk ya. Sakit, sakit Isna Nurul, kemudian Iza Fiska, ya izin sakit ya. Kemudian Suci Hana, izin. Kemudian Farga, ada Yunita Listianingrum, oh ada. Jadi tadi yang tidak masuk ada Okto, ada Suci Hana, ada Reni sama Ismail ya. Nah, anak-anakku semua, kalian hari ini bahagia atau sedih atau marah? Bahagia. Ada yang marah hari ini? Dari sekolahan mungkin dimarahin ibunya terus dibawa ke sekolahan ada? Semua gembira ya? Oke, karena hari ini kita akan bersenang-senang dan belajar. Mari kita semuanya sebelum kita mulai kita tepuk semangat ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, istimewa. Baik, jadi pada siang hari ini Pak Sigit mau memberikan pelajaran meneruskan materi yang kemarin. Kita kemarin sudah belajar tentang penggunaan AI ya, penggunaan AI generatif atau kecerdasan artificial generatif. Kemudian setelah itu hari ini kita akan belajar tentang penggunaan atau etika dan resiko kecerdasan artificial itu sendiri. Nah, di sini sudah ada ke depan. Jadi kaitannya apa? Setelah kita menggunakan AI, semua bisa ya pakai AI ya? Bisa. Kemudian, nah, dari penggunaan AI itu sendiri, paling tidak kita itu harus punya etikanya. Jadi tidak asal menggunakan yang namanya AI itu sendiri. Nah, nanti kita akan pelajari. Di sini kita mau jadi teman baik AI. Bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ini ada pertanyaan sedikit. Siapakah yang pernah pakai aplikasi ini? Ada aplikasi apa itu? ChatGPT. ChatGPT dulu, pernah nggak? TikTok. Kalian pernah mencari-cari saran dari TikTok? Kemudian yang di tengah ada gambar itu namanya adalah filter Instagram. Pernah mencoba? Kemudian yang di bawahnya ada Google Assistant. Pernah mencoba? Ada yang lain selain ini? Meta AI pernah? Jadi itu adalah contoh daripada bagaimana kita kesehariannya itu dekat dengan yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan artificial. Nah, ternyata AI itu ada di sekitar kita, ya. Semua menggunakan kan? Nah, itu berarti kita dekat dengan AI untuk zaman sekarang ini. Nah, hari ini kita akan menjadi pengguna AI yang cerdas. Siap nggak kalian? Menjadi pengguna AI yang cerdas. Bagaimana caranya? Nih, ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita nanti akan belajar tentang manfaat keren dan bahaya tersembunyi AI. AI itu keren, tapi ada bahayanya. Kita akan pelajari di situ. Kemudian yang kedua, kita mau mencari etikanya saat kita memakai AI biar aman. Kemudian yang ketiga, kita juga akan
menganalisa contoh aksi menggunakan AI secara baik dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah eh, kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Nanti juga kita akan berkelompok mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan, yang nanti akan saya berikan. Itu ya. Nah, ini pertama kita harus tahu manfaatnya dulu dari penggunaan AI. Jadi kan AI itu seperti asisten super pribadi kalian. Yang namanya asisten itu bagaimana? Pastinya memudahkan, membantu. Sama kayak teknologi. Jadi teknologi itu fungsinya juga untuk mempermudah kegiatan manusia atau mempermudah tugas-tugas manusia. Sama halnya dengan AI, karena perkembangan teknologi sampai sekarang itu sudah pada AI, maka kita juga perlu tahu manfaat dari AI itu sendiri. Yang pertama itu ada bikin belajar gampang. Mengalami nggak kalian nih? AI itu bisa membuat kita belajar itu lebih mudah atau lebih gampang. Mengalami? Oke, contohnya seperti apa? Kalian pada kasus belajar, bagaimana sebuah AI itu bisa membuat kalian mudah untuk belajar. Contohnya apa? Menggunakan apa? ChatGPT pernah? Buat belajar? Buat belajar. Buat merangkum bisa? Bisa. Kalian lihat video, kemudian video kalian upload ke AI, kemudian kalian suruh merangkum hasil videonya, itu bisa. Itulah kehebatan AI. Dan itu adalah manfaat bagaimana kita bisa menggunakan AI untuk mudah dalam belajar. Contohnya itu mencari informasi super cepat dan menjelaskan materi yang sulit dengan cara sederhana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, AI itu bisa juga dimanfaatkan untuk memicu kreativitas. Memicu kreativitas. Nah, maksudnya seperti apa? Kalian di sini ada yang suka bermain digital tentang gambar maupun video? Pernah? Pernah membuat gambar atau video dari AI? Pernah? Yang ngetren apa? Ada buat ini ya, kayak miniatur diri kita sendiri atau motor atau apa gitu ya. Pernah kalian kayak gitu? Kreatif gak itu? Itu sama halnya bagaimana kita bisa membuat berbagai macam gambar ataupun video itu menggunakan AI, sehingga kita bisa memicu kreativitas dari diri kita sendiri untuk berkarya. Tapi nanti ada eh, resikonya, jangan sampai seperti apa, kita lanjutkan nanti. Kemudian yang keempat, mempermudah hidup. Artinya apa? Kita hidup ini tidak luput dari yang namanya teknologi pastinya. Sampai di AI, canggihnya teknologi zaman sekarang, kita bisa mudah untuk melakukan beberapa aktivitas. Contohnya di sini ada menunjukkan jalan. Kita nggak perlu tanya-tanya orang lagi. Meskipun itu kita menuju ke suatu tempat pertama kali, kita bisa berani. Artinya kita tidak bingung harus tanya ke siapa. Kita tanyanya ke AI. Contohnya ada Google Map. Kemudian juga bisa membalas chat. Pernah melihat gak? Kita ngechat orang tiba-tiba langsung dibalas. Tahu namanya apa itu? Itu AI tapi namanya apa? Tahu nggak? Chatbot. Artinya apa? Yang melakukan chat itu adalah robot atau AI. Contoh kecilnya itu ini. Kalau kalian pernah beli sesuatu di lewat WA, misal WA bisnis kan, tahu kan? Dalam WA bisnis itu ada chatbot. Di situ juga ada. Misal kita selamat siang Kak, langsung di bawahnya dibalas. Siang, kita dari toko apa gitu. Menawarkan apa gitu. Pernah nggak kalian? Pernah ya? Nah, itu adalah
bagaimana kita mau memberikan informasi ke orang lain, kita tidak perlu mengetik lagi. Kita menyuruh robot untuk melakukan itu. Kemudian bisa menyalakan lampu dengan suara. Nah, ini pakai Google Assistant bisa. Google Assistant itu bisa terintegrasi dengan Internet of Things namanya. Jadi alat-alat yang terkait atau ada internetnya itu bisa di otomatisasi, bisa disuruh untuk melakukan aktivitas dengan AI. Nah, itu adalah manfaatnya. Nah, ini ada sisi lain dari AI. Meskipun AI itu sangat bermanfaat, tapi kita perlu tahu resikonya. Artinya apa? Kita harus punya batasan untuk menggunakan AI. Nah, ini perlu diwaspadai juga bahwa AI juga punya sisi gelap. Nah, yang pertama ini ada berita bohong. Tahu nggak apa itu berita bohong kalian? Namanya apa? Wah, jadi AI ini bisa membuat foto, video, atau berita palsu yang terlihat sangat asli. Percaya nggak kalian? Kalau orang awam lihat video atau foto AI, itu pasti susah untuk mengenali. Ya nggak? Ya. Kalau kita sering membuat, pastinya kita bisa mengenali. Tapi kalau orang awam yang nggak tahu, belum tahu bahwa itu AI atau tidak, pasti dia percaya. Kayak gitu. Nah, bahayanya itu di situ. Namanya berita bohong atau hoax. Kemudian yang kedua, bisa membuat kita malas berpikir. Terjadi di kalian nggak ini? AI bisa membuat kita untuk malas berpikir. Ada tugas, tenang ada AI. Nanti tak suruh buat AI aja, gampang. Kalian seperti itu nggak? Ada yang iya dan enggak. Semoga yang iya cepat tobat ya nak ya. Jangan seperti itu. Kalian harus bisa membatasi. Kalian harus juga menggunakan otak kalian. Jangan sampai otak kalian itu dikalahkan dengan AI. AI itu sifatnya membantu, ya, bukan bukan mengganti. Assalamualaikum. Belajar tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak. Selamat datang kembali di channel Itu Merdeka. Etika dan resiko KA generatif. Etika dan resiko kecerdasan artifisial atau sering disebut AI. AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan bertindak mirip manusia. Dengan AI, kita bisa membuat teks, gambar, musik, bahkan video baru. Bukan? Beberapa contoh dari AI generatif atau AI yang mungkin sering kamu gunakan di antaranya ChatGPT dan AI tidak boleh merugikan kelompok tertentu. Sebagai contoh, jika AI digunakan di sekolah, jangan sampai hanya membantu sebagian siswa saja, tapi semua harus bisa merasakan manfaat. Misalnya, tidak diberikan rekomendasi lagu film. Tapi, mereka juga bisa disalahgunakan. Misalnya, untuk melacak aktivitas kita tanpa izin, mencuri data pribadi, atau dipakai oleh orang jahat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat membagikan data di internet. Jadi anak-anak, AI memang alat yang sangat canggih dan bermanfaat. Tetapi, kita harus selalu ingat, AI itu alat bantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sama seperti yang Pak Sigit tadi sampaikan, bahwasanya AI itu merupakan alat bantu atau asisten pribadi kalian, bukan sebagai pengganti manusia. Itu untuk kita nantinya lebih memahami bagaimana penggunaan etika dan resiko AI. Jadi Pak Sigit nanti akan bagikan lembar kerja, kemudian nanti kalian cari solusi dari masalah yang sudah ada di lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum itu ini ada sedikit
Jadi pengguna AI yang bijak itu caranya bagaimana? Dari video yang sudah kalian lihat tadi dan Pak Ski sudah jelaskan bagaimana kita menjadi pengguna AI yang bijak. Ini caranya. Ada sesuatu yang boleh dilakukan dan ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, hal yang boleh dilakukan yang pertama di sini adalah cek ulang fakta. Artinya biar kita tahu berita ini hoax atau tidak, kita perlu cek ulang fakta. Jadi kita harus benar-benar mengulang. Misal ada video, kalian kenal orangnya. Ini loh kamu kemarin ada videonya ini benar kamu nggak? Itu namanya cek ulang. Biar tidak terjadi hoax. Gitu kan? Kemudian gunakan untuk belajar. Jadi AI itu digunakan untuk belajar, bukan untuk menggantikan tugas kalian. Kemudian jaga privasi, kemudian harus jujur dan terbuka. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, percaya 100%, itu tidak boleh. Kemudian plagiat atau menyontek itu tidak boleh. Artinya mengakui hasil karya AI itu kalian eh, buat sebagai itu hasil karyamu sendiri. Kalian akui itu tidak boleh. Kemudian menyebarkan hoax itu tidak boleh. Kemudian merugikan orang lain. Itu jangan gunakan AI untuk iseng, menipu atau merusak karya orang lain. Nah, ini adalah hal yang boleh dilakukan dan jangan dilakukan. Oke, sekarang kita harus memecahkan kasus. Nah, kasusnya ada di sini, di lembar kerja ini. Nanti silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Siap untuk memecahkan kasus hari ini? Siap ya? Siap. Jadi ini untuk kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Untuk yang nomor 4 itu bagaimana kalian menggunakan AI itu agar tidak menyimpang atau sesuai dengan etika. Jadi kasusnya di situ kan AI itu digunakan untuk mengerjakan PR, tapi dia menyalin secara langsung. Nah, itu bagus atau tidak? Kalian kan bisa menjawab ya. Ada kesusahan? Ya, nama panggilan. Soalnya nggak ada pertanyaan ya, jelas ya di LKPD ya. Jelas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, berarti sudah jelas ya di LKPD, di situ sudah tertera bagaimana menjawabnya. Ya, nama satu kelompok. Di belakangnya dikasih. LKPD-nya jelas. Tidak ada pertanyaan ya di situ ya. Oke, sudah selesai. Ntar lagi. Oke, sudah bisa memecahkan kasusnya? Sudah. Kalau sudah, kita saatnya untuk membacakan pemecahan masalahnya. Kita presentasikan ya. Oke, silakan. Siapa yang mau maju? Yuk, silakan yuk. Silakan dipresentasikan hasil dari diskusi kalian untuk memecahkan kasusnya. Agak maju sini, Le. Sini aja di bawah aja. Oke, di bawah aja. Yuk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok Kami dari kelompok 1. 1 ingin membacakan kasus AI. Studi kasusnya dibaca. Studi kasusnya apa? Seorang siswa menggunakan aplikasi AI untuk mengerjakan PR matematika dengan menyelesaikan jawaban langsung cepat dipahami. Oke, jadi soal yang pertama apa? Pertanyaan 1. Apa manfaat AI dalam membuat siswa belajar? Oke, manfaatnya apa? Membantu pekerjaan rumah. Ya, yang 2. kedua. Apa risiko jika siswa hanya menyelesaikan jawaban dari AI? Jawabannya, Sulit memahami materi. Maka kini maka kita tidak dapat memahami soal. Jika menurutmu apakah tindakan tersebut etis? Mengapa? Karena hal tersebut itu menyalahgunakan AI. 4. Tuliskan 2 contoh cara yang benar menggunakan AI untuk belajar dengan dapat menjaga etika. AI saya gunakan untuk merangkum materi yang sulit agar lebih mudah dipahami. AI saya gunakan untuk membuat resume dari video yang saya unggah untuk belajar lebih mudah. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam. belum, jangan ditutup dulu. Ada pertanyaan enggak? Jadi ada siswa, kasusnya itu kan ada siswa mengerjakan PR matematikanya dengan AI, tapi dia hanya menyalin jawabannya saja tanpa memahaminya. Nah, itu ada beberapa pertanyaan tadi. Itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Ya, jangan ya seperti itu ya. AI itu digunakan untuk memudahkan dan membantu, bukan menggantikan kalian mengerjakan tugas. Itu ya. Oke. Itu ada pertanyaan nggak untuk kelompok 1? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada bisa ditutup silakan. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Yuk, meskipun kalian sudah kenal satu kelas, paling tidak kalau maju presentasi ya dikenalkan anggotanya siapa ya. Nanti dikenalkan ya. Oke, selanjutnya yuk. Kelompok 2, silakan. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini ada Kaliana, Asna, Galuh, Ari, dan Adin. Saya akan bacakan studi kasusnya. Seorang siswa menggunakan aplikasi AI untuk mengerjakan PR matematika dengan menyalin jawaban langsung tanpa dipahami. Tanya. Pertanyaan pertama, apa manfaat AI dalam membantu siswa belajar? Menurut saya membantu menyelesaikan materi sulit dengan bahasa yang sederhana. Pertanyaan nomor 2, apa resiko jika siswa hanya menyalin jawabannya dari AI? Menurut saya, maka kita tidak akan bisa memahami materi. Pertanyaan nomor 3, menurutmu apakah tindakan tersebut etis? Mengapa? Menurut saya tidak etis karena termasuk menyalahgunakan penggunaan AI. Nomor 4, tuliskan 2 contoh cara yang benar menggunakan AI untuk belajar dan tetap menjaga etika. 1. Saya menggunakan AI untuk mempermudah merangkum materi yang sulit. 2. Saya menggunakan AI untuk membantu mengerjakan PR yang kemudian saya membantu.
Yaitu dari kami ada pertanyaan enggak? Berikut dari hasil Diskusi. kami ada pertanyaan. Ya jelas. Kurang lebih sama ya dari apa yang dicontohkan juga tentang dua contoh penggunaan AI untuk belajar. Sama ya. Intinya AI itu digunakan untuk mempermudah kita belajar, bisa membuat resume, bisa mengunggah video, bisa menjadikan materi yang sulit dengan mudah dengan bahasa yang lebih sederhana itu bisa dengan AI. Itu ya nak ya. Sudah jelas ya? Nah, oke bisa ditutup Pak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus. Gimana perasaan kalian? Senang? Senang nggak? Nah, itu tadi adalah hasil dari kalian belajar tentang etika dan resiko penggunaan AI. Nah, intinya bisa kita simpulkan di sini bahwa kita harus ingat bahwa AI itu adalah AI itu apa? AI itu apa, Nak? AI itu apa? A? AI itu apa? Aplikasi yang membantu kita. Alat. Bukan pengganti kalian. Jadi AI itu seperti pisau serbaguna. Bisa sangat membantu jika apa? Digunakan dengan benar. Kemudian tapi bisa berbahaya jika disalahgunakan. Jadi kuncinya bukan pada seberapa canggih AI itu sendiri, tetapi bagaimana kita menggunakan AI itu secara bijak, bermanfaat sesuai dengan prosedur penggunaannya. Tidak boleh berlebihan sampai mengganggu orang lain. Gitu ya, Nak ya. Nah, ini saya mau tahu apa yang sudah kalian kerjakan hari ini. Kita renungkan sejenak, kita tulis, kita refleksikan hari ini apa yang sudah kita lakukan dengan menjawab dua pertanyaan di situ. Silakan ditulis di buku masing-masing. Yuk, jadi yang pertama tuliskan jawaban untuk dua pertanyaan ini. Yang pertama yaitu satu hal baru yang paling menarik yang aku pelajari tentang AI hari ini itu apa? Kemudian yang kedua, satu janjiku pada diri sendiri agar bisa menggunakan AI dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Nah, janjimu apa? Kemudian apa hal yang menarik kalian pelajari tentang hari ini yang kita bahas, yaitu tentang etika dan resiko penggunaan AI. Ya sudah ya. Ya sudah. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja AI. Jadi kita akan membahas tentang pemrograman AI dan cara kerja AI nanti seperti apa untuk pertemuan berikutnya. Nah, itu yang bisa Pak Sigit sampaikan untuk hari ini tentang materi etika dan resiko penggunaan AI. Nah, ini ada suatu quote motivasi. Jadilah generasi yang cerdas, beretika dalam memanfaatkan teknologi. Kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjadi sosok yang cerdas, kemudian beretika dalam memanfaatkan teknologi. Nah, saya rasa cukup dari Pak Sigit. Semoga kalian bisa bermanfaat untuk ilmu hari ini. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.